Boleh saya cerita sesuatu? Saya pernah bertemu dengan seorang pensiunan yang sudah menyiapkan dana pensiunnya dengan baik. Angkanya cukup, bahkan lebih dari cukup. Tapi 5 tahun setelah pensiun, uangnya sudah hampir habis. Bukan karena dia boros, bukan karena ada musibah besar, tapi karena dia menyimpan semua uangnya di tempat yang salah. Dan tanpa dia sadari, nilai uangnya terus tergerus setiap tahun. Kalau Anda sudah tahu berapa dana pensiun yang Anda butuhkan, pertanyaan berikutnya adalah, uang itu harus ditaruh di mana? Di video ini saya akan tunjukkan 5 instrumen investasi yang paling aman untuk para pensiunan Indonesia. Dan yang tak kalah pentingnya, 3 instrumen yang sebaiknya Anda hindari mulai sekarang, karena tahu di mana menaruh uang sama pentingnya dengan tahu berapa uang yang harus disiapkan. Saya mau tanya sesuatu dulu. Sekarang, uang pensiun Anda disimpan di mana? Kebanyakan pensiunan yang saya temui menjawab dengan satu dari 3 cara. Pertama, disimpan semua di tabungan biasa. Aman memang, tapi bunganya sangat kecil, jauh di bawah inflasi. Artinya setiap tahun, nilai uang itu perlahan-lahan berkurang. Kedua, ada yang tergiur investasi dengan imbal hasil tinggi, dijanjikan untung besar dalam waktu singkat. Dan kita semua tahu bagaimana cerita seperti ini biasanya berakhir. Ketiga, ada yang tidak melakukan apapun. Uangnya hanya diam, tidak ditabung dengan benar, tidak diinvestasikan, tidak direncanakan. 3 kondisi ini yang membuat dana pensiun yang tadinya cukup bisa habis lebih cepat dari yang diperkirakan. Nah, lalu bagaimana yang benar? Ada 3 kriteria sederhana yang harus dipenuhi oleh instrumen yang cocok untuk pensiunan. Sebelum kita bahas instrumennya, saya ingin Anda pegang 3 kriteria ini. Karena kalau ada yang menawarkan investasi kepada Anda di masa depan, 3 kriteria ini yang jadi patokan. Kriteria pertama adalah aman. Modal Anda harus terlindungi. Pensiunan tidak dalam posisi untuk menanggung risiko kehilangan modal. Kita tidak punya waktu untuk recovery kalau terjadi kerugian besar. Kriteria kedua adalah liquid. Uang harus mudah dicairkan saat dibutuhkan. Bayangkan ada kebutuhan mendadak, biaya kesehatan misalnya, dan uang Anda terjebak di instrumen yang tidak bisa dicairkan dalam waktu cepat. Itu situasi yang tidak ingin kita alami. Kriteria ketiga adalah tumbuh. Minimal, nilai uang Anda harus bisa mengimbangi inflasi. Kalau inflasi 5% per tahun, tapi uang Anda hanya tumbuh 2%, secara nilai nyata uang Anda tetap berkurang. 3 kriteria ini, aman, liquid, tumbuh. Pegang ini baik-baik saat kita bahas instrumennya sekarang. Sekarang kita masuk ke intinya. 5 instrumen yang paling cocok untuk pensiunan Indonesia. Yang pertama adalah deposito di bank pemerintah. Ini yang paling sederhana dan paling aman. Uang Anda dijamin oleh LPS hingga 2 miliar rupiah per ban. Bunganya lebih tinggi dari tabungan biasa dan bisa dicairkan saat jatuh tempo. Pilih tenor 3 atau 6 bulan agar tetap fleksibel. Yang kedua adalah obligasi negara retail. Ini adalah surat utang yang diterbitkan langsung oleh pemerintah Indonesia. Namanya mungkin terdengar rumit, tapi caranya sederhana. Anda meminjamkan uang ke pemerintah, dan pemerintah membayar bunga setiap bulan ke rekening Anda. Risikonya sangat rendah, karena dijamin langsung oleh negara. Yang ketiga adalah reksadana pasar uang. Ini cocok untuk Anda yang ingin uangnya tetap tumbuh, tapi bisa dicairkan kapan saja. Risikonya rendah, dan bisa dimulai dengan modal yang kecil. Kalau Anda tertarik mencoba reksadana, ada platform yang terpercaya dan mudah digunakan, seperti Bibit atau Bareksa. Keduanya sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yang keempat adalah logam mulia atau emas. Emas adalah instrumen yang sudah terbukti menjaga nilai kekayaan selama ratusan tahun. Bukan untuk spekulasi, tapi sebagai pelindung nilai jangka panjang. Sisihkan sekitar 10 hingga 15% dari dana pensiun Anda
dalam bentuk emas. Yang kelima adalah DPLK, atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Ini adalah program pensiun yang dikelola oleh bank atau asuransi. Uang Anda dikelola secara profesional dan memberikan manfaat pajak yang menguntungkan. 5 instrumen ini semuanya memenuhi 3 kriteria tadi. Aman, liquid, tumbuh. Sekarang bagian yang sama pentingnya. 3 instrumen yang sebaiknya Anda hindari di masa pensiun. Saya tidak bilang ini buruk secara umum, tapi untuk kondisi pensiunan, risikonya terlalu tinggi. Yang pertama adalah saham individual. Saham bisa memberikan keuntungan besar, tapi bisa juga turun drastis dalam waktu singkat. Dan pemulihan nilai saham bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sayangnya di usia pensiun, kita tidak punya kemewahan mengenai waktu. Yang kedua adalah cryptocurrency. Nilainya bisa naik sangat tinggi, tapi bisa turun 50% dalam hitungan minggu, bahkan hari. Ini bukan instrumen yang cocok untuk uang yang Anda butuhkan untuk biaya hidup sehari-hari. Yang ketiga adalah investasi bodong dan pinjaman online berbunga tinggi. Saya tahu ini terdengar jelas, tapi faktanya banyak pensiunan yang masih menjadi korban tawaran investasi dengan janji keuntungan yang tidak masuk akal. Aturan sederhananya begini, kalau dijanjikan untung lebih dari 12% per tahun, tanpa risiko apapun, jangan percaya. Itu tidak ada di dunia nyata. Sekarang pertanyaan praktisnya, kalau punya dana pensiun, berapa persen ke masing-masing instrumen? Tidak ada formula yang sempurna untuk semua orang. Tapi ini panduan alokasi yang konservatif dan cocok untuk kebanyakan pensiunan. 50% di deposito dan obligasi negara retail. Ini adalah fondasi utama. Aman, terjamin, dan memberikan penghasilan rutin setiap bulan. 30% di reksadana pasar uang. Ini bagian yang lebih fleksibel. Bisa dicairkan kapan saja. Dan tumbuh lebih dari tabungan biasa. 10 hingga 15% dalam bentuk emas. Pelindung nilai jangka panjang. 5 hingga 10% sisanya bisa disimpan di tabungan biasa sebagai dana darurat yang bisa diakses kapan saja. Alokasi ini bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Anda. Tapi prinsipnya tetap sama. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Diversifikasi adalah kunci. Kita sudah membahas banyak hal hari ini, dan saya harap sekarang Anda punya gambaran yang lebih jelas tentang di mana seharusnya uang pensiun Anda ditempatkan. Ingat 3 kriteria tadi. Aman, liquid, tumbuh. Gunakan itu sebagai kompas. Setiap kali ada yang menawarkan instrumen investasi kepada Anda. 5 instrumen yang aman. Deposito bank pemerintah, obligasi negara retail, reksadana pasar uang, emas, dan DPLK. Dan 3 yang harus dihindari. Saham individu, kripto, dan investasi dengan janji keuntungan yang tidak masuk akal. Pensiun yang tenang bukan hanya soal punya dana yang cukup, tapi juga soal menempatkannya di tempat yang tepat. Kalau video ini bermanfaat, bagikan kepada orang yang Anda sayangi. Mungkin ada yang sedang bingung harus menaruh uang pensiunnya di mana. Mungkin informasi ini adalah yang mereka butuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya.